Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 571. Ternyata Ki Jayaraga tidak menunggu Ki Rangga Agung Sedayu selesai berbicara. Ia pun segera mengayunkan cangkulnya, membuka parit yang tersumbat itu. Ki Rangga Agung Sedayu menarik nafas. Tetapi ia dapat mengerti bahwa hubungan Ki Jayaraga dengan air menjadi sangat erat, karena hampir setiap saat Ki Jayaraga berada di antara tanaman di sawah. Sekarang pergilah, berkata Ki Rangga Agung Sedayu. Katakan kepada Ki Tumenggung bahwa aku, Agung Sedayu, ingin bertemu dan berbicara tentang air yang naik dari Bendungan Pucung. Air itu tidak terlalu banyak, karena sungainya pun bukan sungai yang besar pula. Karena itu kami harus mengatur pembagian air sebaik-baiknya. Semua yang membutuhkan dapat terpenuhi dan tidak saling merugikan. Orang-orang itu menjadi ragu-ragu. Tetapi ketika Ki Rangga Agung Sedayu menghentakkan cambuknya sekali lagi, maka orang-orang itu pun telah beringsut surut beberapa langkah. Cepat, sampaikan kepada Ki Tumenggung, berkata Agung Sedayu lantang. Baik, baik, sahut pemimpin pengawal pesanggerahan itu. Aku akan menyampaikannya kepada Ki Tumenggung. Kau akan menyesali kesombonganmu nanti. Adalah kebetulan bahwa Ki Tumenggung sekarang ada di pesanggerahan ini bersama beberapa orang prajurit pengawalnya. Para prajurit itu akan datang kemari dan menangkap kalian seperti menangkap pencuri jemuran. Orang-orang itu pun kemudian telah meninggalkan tempat itu dengan tergesa-gesa. Sementara itu beberapa buah cangkul telah mereka tinggalkan. Tanpa ada yang memerintah, maka Gelagah Putih dan Prastawa pun segera mengambil cangkul dan membantu Ki Jayaraga membuka sumbat parit yang mengalirkan air ke padukuhan induk Tanah Perdikan dan sekitarnya. Dalam pada itu, beberapa orang upahan yang mengawal pesanggerahan Ki Tumenggung itu pun telah sampai di pesanggerahan. Pemimpin mereka dan seorang di antara mereka pun segera berusaha menghadap Ki Tumenggung. Tetapi seorang pelayan dalam telah memberitahukan bahwa Ki Tumenggung sudah tidur. Ini penting sekali, berkata pemimpin pengawal itu. Jika aku tidak dapat menemui Ki Tumenggung sekarang, maka besok sendang buatan itu belum terisi air sama sekali. Sedangkan jika air parit itu mengalir penuh, belum tentu sendang itu akan terisi separuhnya. Meskipun demikian sendang itu tentu sudah nampak berair, meskipun masih keruh. Pelayan dalam itu menjadi ragu-ragu. Namun kemudian ia pun menggeleng sambil berkata, aku tidak berani membangunkan Ki Tumenggung yang belum lama tidur. Namun ternyata pembicaraan itu terdengar oleh Ki Tumenggung yang terbangun. Bahkan Ki Tumenggung itu pun telah bangkit dan membuka pintu biliknya. Ada apa? Ampun, Ki Tumenggung, sahut pelayan dalam itu. Pemimpin pengawal akan menghadap Ki Tumenggung. Tetapi aku tidak berani membangunkan Ki Tumenggung. Ada apa? Bertanya Ki Tumenggung kepada pemimpin pengawal itu. Ampun, Ki Tumenggung. Ada orang yang telah mengacaukan usaha menyempurnakan keasrian pesanggerahan ini. Apa yang mereka lakukan? Apakah kalian tidak dapat mengatasinya? Ampun, Ki Tumenggung. Mereka adalah orang-orang Tanah Perdikan Menoreh. Ki Tumenggung Wirataruna mengerutkan dahinya. Dengan nada tinggi ia pun bertanya. Orang Tanah Perdikan Menoreh? Ya. Seorang mengaku membawa wewenang dari Ki Gede Menoreh. Pemimpin Tanah Perdikan Menoreh. Sombongnya Ki Gede Menoreh. Panggil Ki Gede Menoreh itu kemari. Sekarang, Ki Tumenggung. Sekarang. Ki Gede Menoreh, atau orang yang mendapat wewenang dari Ki Gede itu? Ki Gede Menoreh itu sendiri. Pergilah ke Tanah Perdikan dan sampaikan perintahku kepadanya, bahwa malam ini juga ia harus menghadap aku di sini. Tetapi mereka akan menghadang kami, Ki Tumenggung. Ternyata kami tidak dapat mengalahkan mereka. Kalian hanya dapat sesumbar. Tetapi ternyata kalian tidak dapat mengatasi persoalan kecil yang ditimbulkan oleh orang-orang Tanah Perdikan Menoreh. Ternyata orang-orang Tanah Perdikan Menoreh adalah orang-orang yang berilmu tinggi. Buat apa aku mengupah kalian, heh? Jika kalian tidak dapat berbuat apa-apa, uangku adalah uang yang sia-sia. Pemimpin pengawal itu menundukkan wajahnya. Ia merasa bersalah bahwa ia tidak dapat mengatasi orang-orang Tanah Perdikan Menoreh yang berani menentang perintah Ki Tumenggung itu. Namun Ki Tumenggung itu pun kemudian berkata, kalian memang pengecut. Biarlah 5 orang prajurit pengawalku menyertai kalian. Mereka akan mengenakan ciri-ciri keprajuritan, sehingga siapa yang melawan mereka, sengaja atau tidak sengaja, telah melawan Mataram.
Baik, Ki Tumenggung. Seorang yang mengaku bernama Agung Sedayu dengan sombongnya menyatakan untuk menghadap Ki Tumenggung. Ia berniat untuk berbicara dengan Ki Tumenggung, seakan-akan ia mempunyai hak untuk melakukannya. Orang yang tidak tahu diri itu merasa bahwa ia memiliki derajat yang sama dengan Ki Tumenggung sendiri. Diamlah! Tiba-tiba Ki Tumenggung membentak. Sebut nama orang itu. Agung Sedayu, orang itu mengucapkannya dengan agak ragu. Agung Sedayu? Kirangga Agung Sedayu, maksudmu? Ia hanya menyebut namanya Agung Sedayu. Biarlah para prajurit itu menangkapnya, kemudian menyeretnya menghadap Ki Tumenggung. Kau bertempur melawan Agung Sedayu itu? Ya, Ki Tumenggung. Ia bersenjata cambuk yang suaranya menggetarkan udara, seperti suara 7 guruh yang meledak bersama-sama di langit. Agung Sedayu yang bersenjata cambuk? Ya, Ki Tumenggung. Gila. Jadi kau bertemu dengan Agung Sedayu yang bersenjata cambuk itu? Ya, Ki Tumenggung. Pemimpin pengawal itu menjadi heran mendengar nada suara Ki Tumenggung. Di mana Agung Sedayu itu sekarang? Orang-orang tanah perdikan itu telah membuka parit yang telah kami sumbat dan airnya kami alirkan ke sendang ini. Beruntunglah kau, bahwa kepalamu sekarang masih melekat di lehermu. Kirangga Agung Sedayu adalah seorang senapati besar dari Mataram. Jadi ia seorang rangga? Ya. Tetapi aku akan menemuinya. Aku sendiri akan berbicara dengan Kirangga Agung Sedayu. Kenapa Ki Tumenggung tidak memanggilnya saja untuk menghadap? Meskipun ia seorang senapati, tetapi ia adalah seorang rangga. Sedangkan Ki Tumenggung adalah seorang tumenggung. Sehingga Ki Tumenggung berhak untuk memanggilnya, atau memerintahkannya untuk menghadap. Gila kau. Meskipun ia seorang rangga, tetapi ia adalah Agung Sedayu. Tadi aku agak melupakan bahwa di tanah perdikan menoreh terdapat barak pasukan khusus yang dipimpin oleh Kirangga Agung Sedayu. Seorang senapati besar Mataram, yang namanya lebih besar dari para tumenggung. Jangankan Kirangga Agung Sedayu, istrinya, Nyi Rangga yang bernama Sekar Mirah itu, telah membunuh orang yang mengaku pemimpin besar perguruan Kedung Jati. Jadi, aku akan pergi menemui Kirangga Agung Sedayu. Tetapi jika orang itu bukan pemimpin pasukan khusus di tanah perdikan menoreh, maka aku akan menangkapnya. Demikianlah, Ki Tumenggung sendiri akan pergi ke dekat Bendungan Pucung untuk bertemu dengan Kirangga Agung Sedayu. 5 orang prajurit telah diperintahkannya untuk menyertainya, sementara beberapa orang pengawal membawa oncor biji jarak yang dirangkai agak panjang, sehingga dapat bertahan cukup lama. Ketika para pengawal pesanggrahan itu diperintahkan untuk ikut bersama Ki Tumenggung, maka mereka pun menjadi berdebar-debar. Mereka tidak tahu apa yang bakal terjadi di dekat Bendungan Pucung itu. Sejenak kemudian sebuah iring-iringan yang diantaranya adalah Ki Tumenggung Wirataruna sendiri telah pergi ke dekat Bendungan Pucung. Ke tempat parit-parit yang mengalirkan air ke padukuhan induk tanah perdikan dan sekitarnya ditutup. Keempat orang yang membuka sumbat parit yang mengalirkan air ke padukuhan induk itu sudah selesai. Air sudah mengalir lagi dengan lancar seperti sedia kala. Tetapi Kirangga Agung Sedayu dan ketiga orang lain memang tidak segera meninggalkan tempat itu. Mereka sudah menduga bahwa persoalannya tidak akan selesai sampai sekian saja. Ketika keempat orang yang telah selesai membuka sumbat parit itu melihat sebuah iring-iringan, bahkan di antara mereka nampak beberapa orang yang mengenakan pakaian serta ciri-ciri keprajuritan, maka mereka pun segera mempersiapkan diri untuk menghadapi segala kemungkinan bahkan kemungkinan yang paling buruk sekalipun. Mereka sudah terlanjur bertindak langsung sebelum bertemu dan berbicara dengan Ki Tumenggung Wirataruna. Beberapa saat kemudian, iring-iringan itu telah menjadi semakin dekat. Namun keempat orang yang masih berada di tanggul parit itu tidak melihat pertanda bahwa orang-orang dalam iring-iringan itu akan melakukan kekerasan. Meskipun demikian, mereka masih harus tetap berhati-hati. Mungkin mereka akan menghadapi tindakan yang tiba-tiba. Ketika iring-iringan itu kemudian berhenti, seorang di antara mereka masih melangkah mendekat. Sinar oncor jarak yang menyala di sebelah-menyebelah sempat menerangi wajah orang yang masih melangkah beberapa langkah maju itu. Ki Tumenggung Wirataruna, sapa Kirangga Agung Sedayu yang juga melangkah maju. Kirangga Agung Sedayu, sahut Ki Tumenggung Wirataruna. Aku sungguh tidak mengira bahwa Kirangga telah berkenan datang sendiri ke dekat bendungan ini. Ki Tumenggung, berkata Kirangga Agung Sedayu. Sebenarnya aku ingin bertemu dengan Ki Tumenggung besok pagi, setelah hari menjadi terang.
Tetapi malam ini parit kami telah tersumbat lagi, sehingga para petani terutama di Padukuhan Induk dan sekitarnya telah mengeluh. Tanaman padi, di antaranya yang sudah menjelang waktunya bunting, sangat membutuhkan air. Baik. Baik, Kirangga. Marilah, aku ingin mempersilahkan Kirangga dan saudara-saudara dari Tanah Perdikan Menoreh untuk singgah di rumahku. Sudah lama aku memang ingin mempunyai sebuah rumah kecil di tempat yang jauh dan benar-benar terpisah dari keramaian kota, karena keluarga kami memang berasal dari padesan. Tanah yang di atasnya aku dirikan rumah itu juga hanyalah tanah warisan dari kakek lewat ibuku. Kirangga Agung Sedayu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian Kirangga Agung Sedayu itu pun berkata kepada Prastawa. Daripada besok kita menemui Ki Tumenggung Wirataruna, sebaiknya sekarang saja kita berbicara tentang air ini. Terserah saja kepada Kirangga, sahut Prastawa. Sekarang pun tidak ada salahnya. Paman telah menyerahkan persoalan ini kepadaku. Baiklah, Ki Tumenggung, berkata Kirangga Agung Sedayu kemudian. Aku memang ingin membicarakan persoalan air ini. Marilah. Silahkan singgah, Kirangga. Demikian pula kisanak yang lain. Marilah, Ki Jayaraga. Kita singgah di pesanggrahan Ki Tumenggung Wirataruna. Jangan sebut pesanggrahan, Kirangga. Hanya sebuah rumah kecil yang aku bangun di atas tanah warisan. Bukankah kita tidak perlu kemana-mana, Kirangga, berkata Ki Jayaraga. Kirangga dan Angger Prastawa telah bertemu dengan Ki Tumenggung di sini. Bukankah segala sesuatunya dapat dibicarakan di sini? Tetapi akan lebih tenang jika kita berbicara di rumahku, Kisanak, berkata Ki Tumenggung. Sebaiknya kita singgah sebentar, Ki Jayaraga. Mungkin kita dapat duduk di tempat yang lebih hangat daripada di dekat bendungan ini. Bukankah letaknya juga tidak terlalu jauh? Biarlah aku menunggui air itu di sini, berkata Ki Jayaraga. Jika kita semua pergi, maka parit ini tentu akan disumbat lagi. Tidak. Tidak akan, sahut Ki Tumenggung Wirataruna. Tidak akan. Aku tidak akan membiarkan orang-orangku menyumbat parit itu lagi. Ki Jayaraga termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun mengangguk sambil menjawab. Baiklah. Iring-iringan itu pun kemudian bergerak kembali ke pesanggrahan Ki Tumenggung Wirataruna. Pesanggrahan yang terhitung besar di tanah yang luas. Beberapa saat kemudian, mereka pun memasuki regol halaman pesanggrahan itu. Demikian mereka memasuki halaman, maka mereka pun telah mengedarkan tatapan mata mereka berkeliling. Lampu-lampu minyak tergantung di berbagai tempat. Sedangkan halamannya yang agaknya sedang ditata nampak asri, meskipun ada tanaman-tanaman baru yang masih belum nampak hijau subur. Orang-orang dari Tanah Perdikan Menoreh itu menarik nafas panjang. Mereka bertanya-tanya dalam hati, bagaimana mungkin seorang Tumenggung dapat membangun pesanggrahan sebesar itu. Sambil berjalan ke tangga pendapa, Ki Jayaraga sempat berbisik di telinga Kirangga Agung Sedayu. Kalau Kirangga kapan-kapan sempat menjadi Tumenggung, maka Kirangga Agung Sedayu juga akan dapat membangun pesanggrahan seperti ini. Kirangga Agung Sedayu tersenyum sambil berdesis. Ki Jayaraga tahu, ada Tumenggung yang harus menjual sawahnya ketika ia berniat membuat rumah di dekat tempat tugasnya. Ya. Jadi bagaimana mungkin Ki Tumenggung ini dapat membangun sebuah pesanggrahan seperti ini? Mungkin orang tuanya atau kakeknya seorang yang kaya. Bukankah tanah ini tanah warisan? Mungkin masih ada warisan yang lain yang membuat Ki Tumenggung menjadi kaya. Ki Jayaraga tertawa. Namun ia pun segera menutup mulutnya dengan telapak tangannya. Orang-orang yang berjalan di depan, termasuk Ki Tumenggung Wirataruna itu pun berpaling. Namun Ki Jayaraga sudah tidak tertawa lagi. Demikianlah. Ki Tumenggung itu pun mempersilakan Kirangga Agung Sedayu dan ketiga orang yang datang bersamanya dari Tanah Perdikan Menoreh itu untuk naik ke pendapa, yang kemudian duduk di peringgitan. Sementara itu, para pengawal dan para prajurit telah kembali ke tempat mereka masing-masing. Ki Tumenggung pun kemudian masuk ke ruang dalam. Nyi Tumenggung yang gelisah itu pun segera menyongsongnya. Apa yang terjadi, Kakang Tumenggung? Ki Tumenggung tersenyum sambil menjawab. Tidak ada apa-apa. Sediakan minuman hangat dan makanan. Yang datang adalah Kirangga Agung Sedayu. Seorang Rangga. Malam-malam begini? Kenapa Kakang tidak memerintahkannya besok saja datang kemari? Tidak. Aku memang ingin segera bertemu dengan Kirangga.
Apakah Kakang memang memerintahkannya menghadap malam ini karena persoalan yang akan Kakang bicarakan tidak dapat ditunda sampai esok? Kau pernah mendengar nama Agung Sedayu? Mungkin sekali-sekali aku pernah bercerita tentang seorang lurah prajurit yang bernama Agung Sedayu. Lurah prajurit yang namanya bahkan lebih besar dari seorang tumenggung. Apalagi sekarang Ki Lurah itu telah menerima anugerah kenaikan pangkat menjadi rangga. Nyi Tumenggung itu mengerutkan dahinya. Ia memang pernah mendengar nama Agung Sedayu. Tetapi ia tidak dapat segera mengingatnya. Sudahlah, berkata Ki Tumenggung. Nanti aku akan bercerita panjang. Sekarang, biarlah para pembantu itu menyiapkan hidangan. Mereka tentu sedang tidur nyenyak. Bangunkan mereka. Nyi Tumenggung pun kemudian pergi ke belakang, membangunkan pembantunya untuk menyiapkan hidangan bagi tamu-tamu Ki Tumenggung yang ada di peringgitan. Sejenak kemudian Ki Tumenggung telah duduk menemui Ki Rangga Agung Sedayu, prastawa yang datang atas nama Ki Gede Menoreh, Ki Jayaraga dan Gelagah Putih, yang mewakili para petani yang memerlukan air setiap saat, karena dialirkan bergantian ke kotak-kotak sawah di Padukuhan Induk dan sekitarnya. Ki Tumenggung, berkata Ki Rangga Agung Sedayu. Ki Tumenggung tentu sudah tahu maksud kedatangan kami. Bahkan kami telah bertindak lebih dahulu sebelum kami berbicara dengan Ki Tumenggung. Tidak apa-apa, Ki Rangga. Tidak apa-apa. Aku kira Ki Rangga serta Ki Gede Menoreh memang lebih baik berterus terang, sehingga aku dapat mengerti persoalan yang sebenarnya. Kami berniat untuk membicarakan, seberapa banyak sebenarnya Ki Tumenggung itu memerlukan air. Tentunya tidak seluruh arus air yang naik dari Bendungan Pucung, yang seharusnya untuk mengairi sawah di Padukuhan Induk dan sekitarnya itu, dialirkan ke sendang buatan Ki Tumenggung. Tidak. Memang tidak. Aku juga tidak berniat begitu. Tetapi ternyata orang-orangku telah melakukan kesalahan dalam pelaksanaannya. Apakah mereka sengaja melampaui batas-batas pesanku atau mereka memang tidak memahaminya? Karena itu, aku minta kesalahan itu dapat diluruskan, Ki Tumenggung. Ya. Aku berjanji untuk meluruskan kesalahan itu. Untuk selanjutnya aku memang tidak akan mengambil air dari parit yang mengairi sawah di Padukuhan Induk Tanah Perdikan dan sekitarnya itu. Lalu, Ki Tumenggung akan mengambil air dari mana? Sebenarnya kami sudah siap mengambil air dari air terjun kecil di bukit sebelah. Tetapi saluran dan pipa-pipa bambu yang kami buat masih belum selesai. Sementara itu kami ingin segera melihat sendang buatan itu bermuatan air yang cukup. Tetapi itu hanya kesalahan pelaksanaan saja. Kesalahan yang segera dapat dibetulkan. Jadi, Ki Tumenggung tidak akan mengambil air dari parit itu lagi, bertanya Ki Jayaraga. Tidak lagi. Ki Jayaraga pun menyahut dengan nada dalam. Terima kasih, Ki Tumenggung. Dengan demikian kami tidak harus membuat tatanan ulang tentang pembagian air yang mengalir dari Bendungan Pucung ini. Jika aliran air itu berkurang, maka para petani di Padukuhan Induk dan sekitarnya harus mengadakan pembagian waktu yang baru agar sawah mereka tidak menjadi kering. Tetapi dengan pernyataan Ki Tumenggung Wirataruna bahwa Ki Tumenggung akan mengambil air dari air terjun kecil di bukit sebelah, maka kami tidak harus merubah apa-apa lagi. Pembagian air yang sudah berlaku beberapa lama tanpa ada masalah itu akan dapat dilanjutkan. Dengan demikian tidak akan timbul kesan apapun pada para petani di Padukuhan Induk dan sekitarnya. Yang terjadi hari ini hanyalah sekedar gangguan kecil. Ki Tumenggung Wirataruna itu mengangguk-angguk. Katanya, betapapun kecilnya, tetapi aku merasa perlu untuk minta maaf kepada para petani di Tanah Perdikan Menoreh, khususnya di Padukuhan Induk dan sekitarnya. Tidak apa-apa, Ki Tumenggung. Rakyat Tanah Perdikan Menoreh akan dapat mengerti bahwa airnya diperlukan dalam keadaan khusus. Jika aliran air itu sudah pulih kembali, maka mereka akan melupakannya, sahut Ki Rangga Agung Sedayu. Pembicaraan mereka pun terputus ketika seorang pelayan menghidangkan minuman hangat. Silahkan, Ki Rangga. Silahkan, Kisanak yang lain. Mumpung masih hangat, berkata Ki Tumenggung. Ki Rangga Agung Sedayu serta ketiga orang yang datang bersamanya itu pun kemudian telah menghirup minuman hangat itu. Di malam yang dingin, serta setelah mereka berendam di air untuk membuka sumbat parit yang mengalir ke Padukuhan Induk Tanah Perdikan itu, maka minuman hangat itu pun terasa sangat menyegarkan tubuh mereka. Karena itu maka minuman yang hangat itu pun menjadi cepat sekali menyusut,
sehingga Ki Tumenggung Wirataruna merasa perlu untuk minta agar pelayannya menghidangkan lagi minuman hangat itu. Namun ketika Ki Tumenggung itu masuk ke ruang dalam, maka Nyi Tumenggung yang duduk di ruang dalam itu pun tiba-tiba saja bertanya. Kenapa Kakang Tumenggung rasa-rasanya terlalu menghormati orang-orang tanah perdikan menoreh itu? Sebesar-besarnya nama seorang Rangga, tetap kedudukannya berada di bawah kedudukan Kakang Tumenggung. Apalagi orang-orang tanah perdikan menoreh itu. Maaf, Kakang, bahwa aku tertarik akan pembicaraan Kakang dengan mereka, sehingga aku mendengarkan dari belakang gebyok kayu itu. Agaknya Kakang melangkah mundur dan menghentikan aliran air untuk mengisi sendang kita itu. Kenapa Kakang begitu mudah menuruti kemauan orang-orang Padesan itu? Seharusnya Kakang Tumenggung bertindak tegas. Juga kepada Rangga yang agaknya menjadi sandaran orang-orang Padesan itu. Mereka menganggap bahwa seorang Rangga adalah seorang yang pangkatnya tertinggi di seluruh Mataram. Bukan begitu, Nyi. Nanti aku beritahu. Mungkin aku memang belum pernah bercerita tentang Ki Rangga Agung Sedayu. Cerita apapun yang akan Kakang katakan, namun menurut pendapatku Kakang yang pangkat dan tentu juga kedudukannya lebih tinggi, akan dapat mengendalikannya, sehingga air yang mengalir ke sendang kita itu tidak terhambat. Seberapa tinggi kuasa kepala tanah perdikan dan seorang Rangga, sehingga mereka dapat menghentikan rencana seorang Tumenggung? Ada banyak pertimbangan yang harus kita cermati, Nyi. Bukan sekedar pangkat Tumenggung. Apa? Pertimbangan apa lagi, Kakang? Sahut Nyi Tumenggung. Bagiku yang penting besok sendang buatan itu penuh. Aku akan mencoba perahu kecil itu. Tentu sangat menyenangkan. Apa salahnya jika kita menunda 2 atau 3 hari? Besok orang-orang kita akan menyelesaikan pipa-pipa bambu yang akan mengalirkan air dari air terjun kecil di lereng bukit sebelah. Dengan beberapa batang pipa bambu petung, air yang mengalir dari air terjun kecil itu tentu cukup deras, sementara itu kita tidak merugikan siapa-siapa. Tidak ada petani yang sawahnya menjadi kekeringan. Bukankah kita hanya memerlukan air dalam 3-4 hari saja? Sementara itu pipa-pipa bambu kita sudah selesai. Seandainya belum selesai, maka apa salahnya kita perpanjang sampai sepekan, atau bahkan 10 hari, agar sendang kita benar-benar penuh sampai ke lekuk-lekuk kecil di bawah rumpun-rumpun bambu itu? Dengan demikian taman kita akan menjadi asri. Tetapi dalam sepekan atau lebih, tanaman padi, apalagi menjelang masa padi itu bunting, sangat memerlukan air. Jika terlambat, maka padinya akan banyak yang tidak berisi. Itu kata mereka. Kakang mempercayai saja kata mereka? Mereka tentu berbohong. Apapun alasannya, tetapi Kakang mempunyai kuasa untuk mengambil sikap terhadap mereka. Juga terhadap Rangga yang Kakang katakan mempunyai nama yang besar itu. Jika kebesarannya melampaui para Tumenggung, tentu ia sudah diangkat menjadi Tumenggung. Sudahlah, Nyi. Kita jangan berbantah sekarang. Perintahkan saja pembantu kita untuk menyediakan lagi minuman hangat. Ki Tumenggung tidak menunggu lagi. Ia pun segera kembali ke Pringgitan. Sambil bersungut-sungut Nyi Tumenggung Wirataruna pun pergi ke dapur. Diperintahkannya pembantunya untuk membawa minuman hangat lagi ke Pringgitan. Ki Tumenggung telah memanjakan tamu-tamunya dari tanah perdikan menoreh. Mereka mengajak seorang prajurit yang dapat menjadi sandaran. Maksudnya tentu menakut-nakuti Ki Tumenggung. Tetapi orang tanah perdikan itu tidak tahu bahwa prajurit yang dibawanya itu tidak lebih dari seorang Rangga, yang kedudukannya berada di bawah seorang Tumenggung. Mungkin Ki Tumenggung hanya segan saja untuk berkata kepada orang-orang tanah perdikan bahwa sandarannya, prajurit yang mereka harapkan dapat menjadi pelindungnya itu, pangkatnya terlalu rendah. Pembantunya mengangguk-angguk. Dengan sikap yang dibuat-buat pembantunya itu pun berkata, "Jika demikian apakah sebaiknya aku tidak usah membawa minuman lagi ke Pringgitan? Jangan begitu, nanti Ki Tumenggung yang marah kepadamu dan kepadaku." Pembantu itu pun mengangguk-angguk pula. Katanya, "Baiklah. Aku akan membawa minuman lagi ke Pringgitan. Tetapi gulanya sedikit saja, biar tidak begitu manis." "Ah, kamu. Nanti kalau Ki Tumenggung ikut minum?" "Tidak, Nyi, Ki Tumenggung kalau minum hanya sedikit saja. Sedangkan minumannya yang tadi, masih cukup banyak." Nyi Tumenggung pun tidak mencegahnya. Pembantu itu pun kemudian pergi ke Pringgitan untuk menghidangkan minuman yang tidak begitu manis. Tetapi ternyata selera orang-orang tanah perdikan itu agak berbeda. Minuman yang pertama itu agak terlalu manis.
Karena itu, minuman yang kemudian dihidangkan lagi itu ternyata terasa manisnya cukup bagi mereka. Orang-orang Tanah Perdikan Menoreh itu masih berbincang beberapa lama dengan Ki Tumenggung, sambil menghirup minuman hangat yang menyegarkan tubuh mereka di dinginnya malam itu. Baru beberapa saat kemudian, Ki Rangga Agung Sedayu serta yang lain pun telah minta diri. Terima kasih atas pengertian Ki Tumenggung terhadap kepentingan para petani di Tanah Perdikan, berkata Ki Rangga Agung Sedayu. Aku juga berterima kasih kepada Ki Rangga dan yang lain-lain. Kalian telah memperingatkan aku, bahwa dalam kedudukanku sebagai seorang tumenggung seharusnya aku berbuat sebaliknya dari yang telah aku lakukan. Sekali lagi aku minta maaf. Kesalahan itu tidak akan terulang kembali. Besok aku akan memasang pipa-pipa bambu petung, yang sebenarnya telah tersedia. Tetapi orang-orangku ingin melakukan yang termudah. Demikianlah. Sejenak kemudian Ki Rangga Agung Sedayu, Ki Jayaraga, Gelagah Putih dan Prastawa telah meninggalkan pesanggerahan Ki Tumenggung yang terhitung mewah itu. Ki Jayaraga masih saja merasa heran bahwa seorang tumenggung mampu membangun pesanggerahan yang sedemikian besar dan baik. Tiang-tiangnya serta gebyoknya yang berukir dan bersungging lembut. Sekali Ki Rangga Agung Sedayu berkata, mungkin orang tua Ki Tumenggung pada dasarnya adalah orang yang kaya. Ia mempunyai tanah dan sawah yang luas. Setiap panen, orang tua Ki Tumenggung dapat menjual hasil sawahnya yang berlumbung-lumbung, sementara penghasilan Ki Tumenggung Wirataruna sendiri sudah cukup besar. Ki Jayaraga mengangguk-angguk. Sementara itu Prastawa pun berkata, mudah-mudahan besok pagi sikap Ki Tumenggung tidak berbalik. Jika ia sempat mempersiapkan diri dengan memanfaatkan kedudukannya, kemudian berniat menentang Paman Argapati, maka keadaannya akan menjadi gawat. Paman tentu tidak akan mau tunduk kepada Ki Tumenggung. Sedangkan Ki Tumenggung dapat saja memaksakan kemauannya dengan kekuatannya. Tidak. Itu tidak akan terjadi, sahut Ki Rangga Agung Sedayu. Bagaimanapun juga nampak kesungguhan Ki Tumenggung Wirataruna dalam pembicaraan tadi. Prastawa pun mengangguk-angguk. Sementara itu, mereka pun telah melewati tanggul parit yang telah disumbat oleh para pengawal Ki Tumenggung. Namun seperti yang dikatakan oleh Ki Tumenggung, pengawal-pengawalnya tidak melakukannya lagi. Air di parit itu masih tetap mengalir lancar menuju ke padukuhan induk Tanah Perdikan Menoreh dan sekitarnya. Dalam pada itu di pesanggerahannya, Ki Tumenggung masih saja berbincang dengan Nyi Tumenggung yang tidak mengerti akan sikap Ki Tumenggung terhadap seorang Rangga dan orang-orang Tanah Perdikan Menoreh itu. Mereka akan menjadi besar kepala, Kakang. Mereka akan merasa menang, sehingga mereka akan memberikan tuntutan-tuntutan lain yang bermacam-macam. Tidak akan. Mereka tidak akan menuntut apa-apa. Aku harus mengakui bahwa akulah yang salah. Aku telah membelokkan air yang seharusnya mengalir ke padukuhan induk Tanah Perdikan Menoreh. Kakang seorang tumenggung. Kakang dapat mempergunakan pengaruh kedudukan Kakang. Apa yang dapat dilakukan seorang Rangga terhadap seorang tumenggung? Sudah aku katakan, Rangga itu adalah Agung Sedayu. Bahkan seandainya bukan Agung Sedayu pun, aku tidak boleh berbuat semau-mauku sendiri. Nyi Tumenggung masih juga menyahut. Kenapa tiba-tiba sikap Kakang berubah? Apakah karena Rangga yang Kakang sebut bernama Agung Sedayu itu? Kenapa dengan Ki Rangga Agung Sedayu, sehingga ia dapat mempengaruhi sikap Kakang Tumenggung yang memiliki pangkat dan kedudukan yang lebih tinggi? Bukan karena pengaruh pangkat dan kedudukan. Tetapi Ki Rangga Agung Sedayu dapat meyakinkan aku bahwa aku memang bersalah. Salah atau tidak salah, Kakang Tumenggung dapat melangsungkan rencana Kakang, mengisi sendang itu sampai penuh. Nyi, berkata Ki Tumenggung. Jika aku memaksakan kehendak, Ki Rangga Agung Sedayu akan dapat mengambil langkah-langkah yang sangat merugikan kedudukanku. Ki Rangga adalah senapati yang membawahi pasukan khusus yang ada di Tanah Perdikan Menoreh. Jika aku menyalahgunakan kedudukan dan kekuasaanku, Ki Rangga pun akan dapat melakukannya pula. Jalan lain yang dapat ditempuh oleh Ki Rangga, melaporkan sikapku yang keliru itu kepada Ki Patih Mandaraka. Kau harus tahu bahwa Ki Rangga Agung Sedayu itu seolah-olah mempunyai hubungan yang khusus dengan Ki Patih Mandaraka. Jika Ki Rangga itu mempunyai hubungan yang khusus dengan Ki Patih, sedangkan ia mempunyai kelebihan, kenapa ia masih saja berpangkat Rangga? Kenapa Ki Patih tidak segera mengangkatnya menjadi Tumenggung? Justru karena hubungannya dengan Ki Patih sangat dekat, maka Ki Rangga menjadi agak lambat merambat ke jenjang kepangkatan yang lebih tinggi.
Baik Kirangga maupun Kipatih tidak ingin disebut menyalahgunakan hubungan pribadi yang baik itu untuk mempercepat kenaikan pangkat Kirangga. Baru kemudian ketika para senapati besar di Mataram menyaksikan sendiri kelebihan Ki Lurah dalam perang di Demak, mereka baru ingat bahwa sebaiknya Ki Lurah Agung Sedayu mendapat anugerah pangkat. Tetapi sebenarnya lah bahwa kelebihan dari Kirangga Agung Sedayu itu telah melampaui kelebihan beberapa orang Tumenggung. Terus terang, aku harus mengakui bahwa Kirangga memiliki banyak kelebihan dari aku sendiri. Kakang Tumenggung terlalu merendahkan diri. Tetapi justru karena itu aku ingin mengenal keluarga Kirangga itu lebih dekat. Siapa yang berada di belakang Kirangga, sehingga ia berani datang menantang Kakang Tumenggung? Ia tidak menantang. Ia tidak mengatakan lebih dari satu kebenaran bahwa para petani memerlukan air. Apalagi tanaman padi sudah menjadi semakin besar sehingga hampir datang waktunya padi itu bunting. Karena itu maka airnya tidak boleh terlambat. Kakang, berkata Nyi Tumenggung kemudian. Ada baiknya Kakang mengunjungi Kirangga di rumahnya. Aku ingin berkenalan dengan Nyi Rangga, yang barangkali banyak memberikan dorongan kepada suaminya sehingga Kirangga Agung Sedayu mendapat anugerah pangkat setelah perang di Demak berakhir. Nyi, sebelum kau mengunjungi Nyi Rangga, aku ingin memberitahukan kepadamu bahwa Nyi Rangga memang seorang yang mampu ikut serta mengangkat derajat suaminya, sehingga Ki Lurah Agung Sedayu mendapat anugerah kenaikan pangkat. Mungkin kau perlu mengetahui sebelum kau mengenalnya secara pribadi, bahwa Nyi Rangga Agung Sedayulah yang telah membunuh orang yang mengaku menjadi pemimpin besar perguruan Kedung Jati, yang menjadi buruan untuk waktu yang lama. Seorang yang dianggap tidak terkalahkan itu ternyata tidak mampu menandingi ilmu Nyi Rangga Agung Sedayu, yang lebih dikenal dengan nama Sekar Mirah. Nyi Tumenggung memang terkejut. Dengan serta-merta ia pun bertanya. Maksud Kakang Nyi Rangga itulah yang telah membunuhnya? Atau Kirangga? Nyi Rangga. Perguruan Kedung Jati mempunyai sepasang pertanda kepemimpinan. Satu berada di tangan Ki Sabalintang, satunya berada di tangan Nyi Rangga Agung Sedayu. Namun dalam perang tanding yang terjadi, Ki Sabalintang telah terbunuh oleh Nyi Rangga Agung Sedayu. Kakang berkata sebenarnya. Ya. Jadi yang mempunyai ilmu yang sangat tinggi itu sebenarnya Nyi Rangga Agung Sedayu. Nyi Rangga Agung Sedayu mempunyai ilmu yang sangat tinggi. Terbukti bahwa ia mampu mengalahkan Ki Sabalintang. Tetapi Ki Rangga Agung Sedayu mempunyai ilmu yang lebih tinggi lagi. Ilmu Ki Rangga Agung Sedayu itu dapat disejajarkan ilmu para pangeran di Mataram, atau setidak-tidaknya mampu membayanginya. Nyi Tumenggung itu pun terdiam. Kepalanya menunduk, sementara ia pun mulai membayangkan betapa tinggi ilmu Nyi Rangga Agung Sedayu yang telah mampu mengalahkan Ki Sabalintang. Sementara itu Ki Rangga Agung Sedayu memiliki ilmu dan kemampuan yang lebih tinggi lagi. Karena Nyi Tumenggung tidak segera menyahut, maka Ki Tumenggung itu pun berkata, "Baiklah. Sekarang tidurlah. Besok kita pergi ke rumah Ki Rangga Agung Sedayu, jika kau ingin berkenalan dengan istrinya." Tetapi Nyi Tumenggung itu pun menggeleng. Katanya, "Tidak. Aku tidak ingin pergi ke rumah Ki Rangga Agung Sedayu." Ki Tumenggung itu menarik nafas panjang. Kemudian ia pun mengulangi, "Tidurlah. Masih ada sedikit waktu menjelang fajar." Nyi Tumenggung itu pun kemudian segera bangkit dan pergi ke pembaringan. Namun ia tidak segera dapat tidur. Ternyata suami istri Ki Rangga Agung Sedayu adalah orang-orang yang berilmu sangat tinggi, sehingga meskipun ia hanya seorang Rangga, tetapi Ki Tumenggung harus berpikir 2-3 kali untuk menghadapinya. Bahkan akhirnya Ki Tumenggung itu harus mengalah. Di hari berikutnya, sendang buatan di pesanggrahan Ki Tumenggung itu masih belum terisi penuh. Ki Tumenggung masih harus menyelesaikan pembuatan pipa-pipa bambu yang akan mengalirkan air dari grojogan di bukit kecil sebelah. Dengan beberapa batang pipa bambu petung, maka arus airnya tentu cukup deras. Nyi Tumenggung memang menjadi kecewa. Ia ingin segera mencoba turun ke sendang buatannya dengan perahu kecil yang sudah disiapkan. Tetapi Nyi Tumenggung harus menerima keadaannya itu jika ia tidak ingin Ki Tumenggung mendapat kesulitan. Apalagi jika Ki Rangga itu menyimpulkan pengaduan kepada Ki Patih Mandaraka, bahwa Ki Tumenggung telah menyalahgunakan kekuasaannya untuk menyakiti hati rakyat kecil. Ki Patih Mandaraka, sebagaimana Kanjeng Panembahan Senapati pada mulanya, adalah rakyat kecil, yang karena perjuangan mereka maka mereka dapat memanjat sampai ke tataran yang tinggi. Dengan demikian maka rakyat Tanah Perdikan Menoreh tidak akan terganggu lagi.
khususnya para petani di Padukuhan Induk dan sekitarnya. Parit mereka pun selalu mengalir sebagaimana seharusnya. Sebenarnya lah Ki Gede Menoreh sudah siap untuk menerima kedatangan Ki Tumenggung, seandainya Ki Tumenggung merasa dirugikan dan menuntut Ki Gede Menoreh untuk memberikan air kepadanya. Tetapi ternyata bahwa Ki Tumenggung itu tidak pergi ke tanah perdikan Menoreh untuk menemui Ki Gede. Sementara itu, Gelagah Putih dan Rara Wulan masih sempat mempergunakan hari-hari istirahatnya yang pendek. Gelagah Putih dan Rara Wulan sempat mengunjungi Ki Gede untuk mohon doa restu, agar dalam tugas-tugasnya mendatang Yang Maha Agung selalu melindunginya. Kami di tanah perdikan ini selalu berdoa, Ngger, berkata Ki Gede. Tetapi kami pun mempunyai doa yang lain. Maksud Ki Gede? Bukankah kau tidak akan menjadi pengembara sepanjang umurmu? Kakangmu, Ki Rangga Agung Sedayu, ternyata tidak mempunyai keturunan. Menilik umurnya, maka agaknya Ki Rangga sudah tidak akan mempunyai anak. Meskipun anak itu sangat tergantung kepada kurnia, tetapi bukankah kalian akan memohonnya? Ya, Ki Gede. Kami akan mohon agar kami dikaruniai keturunan. Kami merasakan betapa sepinya hidup Kakang Agung Sedayu serta Mbokayu Sekar Mirah. Untunglah bahwa keduanya menerima kenyataan itu dengan hati terbuka, dengan satu keyakinan bahwa apa yang direncanakan Yang Maha Agung atas diri mereka, tentulah yang terbaik bagi mereka. Ya, ya. Satu sikap pasrah yang utuh setelah dilakukan segala usaha. Ya. Bahkan Kakang Agung Sedayu dan Mbokayu Sekar Mirah sebagai murid Kiai Gringsing yang memiliki pengetahuan tentang berbagai macam obat-obatan, sudah berusaha sejauh dapat mereka lakukan. Demikianlah, selain berkunjung kepada Ki Gede, Gelagah Putih dan Rara Wulan juga menemui para demang dan bekel di tanah perdikan Menoreh yang dikenalnya dengan baik. Kemudian para pemimpin pengawal tanah perdikan. Kepada Prastawa, Gelagah Putih sempat memberikan berbagai macam pesan yang ditujukan kepada para pengawal. Demikianlah, Gelagah Putih dan Rara Wulan telah mempergunakan waktunya sebaik-baiknya. Ia sudah sering pergi mengemban tugas untuk waktu yang lama. Namun rasa-rasanya kepergiannya saat itu mempunyai arti yang agak berbeda. Ia tidak pergi sebagai dua orang penghuni tanah perdikan, tetapi mereka pergi sebagai dua orang prajurit Mataram yang akan menjalankan tugasnya. Mungkin tugas itu pun akan disusul dengan tugas-tugas yang lain, sehingga mereka tidak akan segera dapat melihat tanah perdikan itu kembali. Bahkan mungkin mereka tidak akan sempat bertugas di dalam kesatuan yang dipimpin oleh Ki Rangga Agung Sedayu yang akan menjadi semakin besar. Ketika saatnya telah menjadi semakin dekat, Ki Rangga Agung Sedayu masih sempat memberikan beberapa petunjuk kepada Gelagah Putih dan Rara Wulan. Ki Rangga merasa bahwa sudah saatnya bagi Gelagah Putih dan Rara Wulan untuk menjalani laku, agar ilmu keduanya menjadi semakin mapan. Meskipun Gelagah Putih dan Rara Wulan sudah melandasi ilmunya dengan kitab Kiai Namaskara, namun Gelagah Putih dan Rara Wulan masih ketinggalan dibandingkan dengan Ki Rangga Agung Sedayu. Bukan karena tingkat ilmumu lebih rendah, berkata Ki Rangga Agung Sedayu. Tetapi karena kau dan Rara Wulan masih terlalu muda. Karena itu maka dengan menjalani laku sebagaimana aku tunjukkan kepadamu, semoga kau akan menjadi semakin matang. Kau berdua akan berada dalam laku untuk menguasai ilmu kekebalan tubuh. Tetapi kau berdua masih harus tetap berada pada jalur langkahmu yang menganut jalan kebenaran. Bukan kebenaran menurut ukuranmu sendiri, tetapi kebenaran di jalan yang Maha Agung. Gelagah Putih dan Rara Wulan menundukkan kepalanya. Mereka sadar bahwa laku yang akan mereka jalani sesuai dengan petunjuk Ki Rangga Agung Sedayu itu mengarah pada pembinaan ilmu kebal sebagaimana dimiliki oleh Agung Sedayu. Namun laku yang akan dijalani oleh Gelagah Putih dan Rara Wulan memerlukan waktu, karena laku itu berbeda dengan yang pernah dijalani oleh Agung Sedayu. Tetapi laku yang ditunjukkan oleh Ki Rangga Agung Sedayu kepada Gelagah Putih dan Rara Wulan itu adalah laku yang sesuai bagi keduanya yang akan mengemban tugas keprajuritan. Meskipun demikian, pada akhirnya mereka harus menyisihkan waktu khusus di ujung laku yang mereka jalani. Di hari terakhir, Gelagah Putih dan Rara Wulan akhirnya mempercayakan kitab yang mereka yakini sengaja diberikan oleh Kiai Namaskara, yang masih saja diselubungi oleh rahasia yang mungkin tidak akan terpecahkan, kepada Ki Rangga Agung Sedayu. Mereka tidak akan dapat membawa kitab itu dalam tugas-tugas keprajuritan mereka, yang memungkinkan kitab itu jatuh ke tangan orang lain yang tidak seharusnya. Baiklah. Aku akan menyimpannya. Kitab Kiai Gringsing yang kebetulan saat ini ada padaku, juga aku simpan baik-baik.
Aku dapat menyimpan kitabmu itu bersama kitab yang ditinggalkan oleh Kiai Gringsing. Dengan demikian maka Gelagah Putih dan Rara Wulan mulai merasa tenang. Namun Gelagah Putih pun kemudian berkata, kitab itu sebenarnya tersimpan dalam sebuah peti kayu yang bagus sekali buatannya. Tetapi peti kayu itu aku sembunyikan di sebuah goa. Tetapi kami masih ingat sekali tempat persembunyian itu. Mungkin peti kayu itu sudah rusak sekarang, sahut Sekar Mirah. Bukankah peti itu tidak terlalu penting dibandingkan dengan kitab ini sendiri? Ya, Mbokayu. Gelagah Putih pun mengangguk-angguk. Demikianlah, di malam keberangkatan mereka, Gelagah Putih dan Rara Wulan pun telah mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Namun Gelagah Putih memerlukan berbicara khusus dengan Sukra. Kau sudah bukan anak-anak lagi, Sukra, berkata Gelagah Putih. Karena itu maka kau sudah harus dapat menempatkan dirimu dengan sebaik-baiknya. Jika kau jumpai masalah, bahkan masalah pribadimu yang kau anggap rumit, jangan segan-segan minta petunjuk Kakang Agung Sedayu atau Mbokayu Sekar Mirah. Bahkan agaknya kau pun dekat dengan Ki Jayaraga. Kau dapat berbicara dengan Ki Jayaraga jika kau kebetulan ikut bersamanya pergi ke sawah. Ya, Kakang. Usahakan agar ilmumu lebih cepat meningkat dari sekedar ikut dalam latihan-latihan para pengawal. Bukan berarti bahwa latihan-latihan itu tidak penting, karena dengan latihan-latihan dalam kesatuan kau akan menguasai ilmu perang gelar serta kerjasama yang mapan antara sesama anggota kesatuan. Tetapi peningkatan ilmumu secara pribadi akan dapat mengisi kelemahan-kelemahan dalam kesatuanmu. Ya, Kakang. Seterusnya kau harus selalu berhati-hati menempatkan diri dalam hubungan sesamamu. Sukra mengangguk-angguk. Agaknya ia mencoba dengan sungguh-sungguh untuk menyerap semua pesan-pesan Gelagah Putih. Sementara itu Gelagah Putih telah memberikan pesan-pesan sebagaimana pernah dikatakan oleh Ki Rangga Agung Sedayu, Sekar Mirah, Ki Jayaraga dan orang-orang tua yang lain yang pernah ditemuinya dalam pengembaraannya. Yang sebagian besar hanya tinggal berada di dalam ingatannya saja, karena kesempatan untuk bertemu lagi dengan mereka sudah menjadi semakin sempit. Meskipun demikian, berbagai ilmu yang telah diwarisinya tetap saja memperkaya tingkat kemampuannya. Demikianlah, malam itu Ki Jayaraga telah mengingatkannya agar Gelagah Putih dan Rara Wulan segera beristirahat. Besok kalian akan bangun pagi-pagi sekali, kemudian menempuh perjalanan ke Mataram meskipun perjalanan itu tidak sangat panjang, tetapi sebaiknya kalian sampai di Kepatihan sebelum tengah hari. Menjelang tengah malam, Gelagah Putih dan Rara Wulan pun telah berada di biliknya. Seperti yang dikatakan oleh Ki Jayaraga, sebaiknya mereka segera beristirahat karena besok mereka akan berangkat pagi-pagi sekali. Namun justru karena itu maka keduanya tidak segera dapat tidur. Mereka masih berbicara beberapa lama. Baru kemudian ketika angin malam terdengar gemerisik di dinding dan atap rumah, mereka pun terdiam. Terasa dinginnya malam menyusup di sela-sela raguman menyentuh tubuh mereka, maka keduanya pun menjadi lelap. Menjelang fajar keduanya telah terbangun. Bergantian mereka mandi dan kemudian berbenah diri. Namun sementara itu, Sekar Mirah pun telah berada di dapur pula menyiapkan minuman dan makan pagi bagi Gelagah Putih dan Rara Wulan yang akan meninggalkan tanah perdikan Menoreh. Sementara Ki Rangga Agung Sedayu telah duduk di ruang dalam pula. Di halaman samping terdengar pula suara sapu lidi dengan irama tersendiri. Ki Jayaraga ternyata telah sibuk membersihkan halaman sebagaimana setiap hari dilakukannya. Sedangkan Sukra sibuk mengisi gentong di dapur. Demikian Gelagah Putih dan Rara Wulan selesai berbenah diri, maka Sekar Mirah pun telah mempersilahkan mereka untuk makan pagi. Ki Jayaraga dan Agung Sedayu tidak makan bersama keduanya. Mereka hanya duduk menunggu sambil minum minuman hangat. Masih terlalu pagi untuk makan pagi, berkata Ki Jayaraga. Setelah makan pagi, Gelagah Putih dan Rara Wulan masih beristirahat beberapa saat, sementara Ki Rangga Agung Sedayu masih memberikan pesan-pesan terakhirnya. Namun sebelum matahari terbit, Gelagah Putih dan Rara Wulan telah minta diri untuk berangkat ke Mataram. Ki Rangga Agung Sedayu, Sekar Mirah, Ki Jayaraga dan Sukra melepas mereka sampai ke regol halaman. Meskipun Gelagah Putih dan Rara Wulan sudah terbiasa pergi meninggalkan rumah itu, namun rasa-rasanya saat itu Gelagah Putih dan Rara Wulan akan menempuh perjalanan yang lama. Mereka tidak sekedar mengembara sebagaimana pernah mereka lakukan, tetapi mereka akan melakukan tugas mereka sebagai prajurit. Dari para pelatih pada saat mereka berada dalam penempaan diri sebagai seorang prajurit, serta dari Ki Rangga Agung Sedayu,
keduanya sudah tahu benar akan kewajiban mereka sebagai seorang prajurit. Keduanya pun bertekad untuk dapat melakukannya dengan sebaik-baiknya. Kewajiban seorang prajurit sama sekali tidak bertentangan dengan pesan-pesan orang tua, agar Gelagah Putih dan Rara Wulan menganut jalan kebenaran. Bukan sekedar kebenaran menurut ukuran mereka sendiri, tetapi kebenaran di jalan yang Maha Agung. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Itulah yang sering kita lupakan, berkata Ki Rangga Agung Sedayu dalam pesan-pesannya. Pada saat kita mengambil keputusan untuk bersikap, kadang-kadang kita melupakan bahwa sikap kita itu juga harus kita pertanggungjawabkan kepada Yang Maha Agung pada zaman yang tidak berkesudahan. Kadang-kadang kita mengambil keputusan untuk bersikap sekedar mencari kepuasan hati kita sendiri. Itulah sebabnya sering terjadi pembunuhan, pembantaian dan bahkan tindakan-tindakan yang lebih keji lagi. Tanpa mengingat bahwa pada suatu saat kita akan dihadapkan kepada pengadilan yang tidak dapat dikendalikan oleh siapapun, tidak akan pernah dapat terjadi tawar-menawar, tidak pula dapat direkayasa oleh siapapun dan dengan cara apapun. Mungkin seseorang pernah menyadari akan hal itu. Tetapi ketika ia dihadapkan kepada kepuasan duniawi maka ia telah melupakannya. Pada saat mereka sadar akan kehilafan mereka, segala sesuatunya sudah terjadi dan harus mereka pertanggungjawabkan kepada Yang Maha Pencipta. Tetapi memang ada juga orang yang memang tidak percaya kepada pengadilan akhir itu. Orang-orang itu adalah orang yang mengingkari penciptanya, sehingga orang-orang yang demikian itu adalah orang-orang yang sangat berbahaya, karena mereka tidak akan pernah bertobat. Tetapi orang-orang yang demikianlah yang pada saatnya akan menyesal di sepanjang zaman, karena mereka akan dilemparkan ke dalam kegelapan abadi. Demikianlah, Gelagah Putih dan Rara Wulan itu pun berjalan semakin cepat. Sinar matahari pagi yang muncul dari balik cakrawala terasa menghangatkan tubuh. Embun yang bergayutan di dedaunan pun mulai terhapus perlahan-lahan. Sementara itu kabut tipis yang menutupi lembah-lembah perbukitan pun mulai terkuak. Di padukuhan-padukuhan yang mereka lewati, anak-anak muda yang berpapasan dengan keduanya selalu bertanya, kemana mereka akan pergi di pagi-pagi sekali. Ke Mataram, jawab Gelagah Putih dan Rara Wulan bergantian. Bukan hanya di padukuhan-padukuhan, tetapi orang-orang yang akan pergi ke sawah dan berpapasan di Bulak pun selalu bertanya pula. Baru kemudian ketika Gelagah Putih dan Rara Wulan berjalan semakin jauh, semakin sedikit pula orang yang bertemu di jalan. Tetapi keduanya pun harus menghindari sebuah pasar di padukuhan yang terhitung besar, agar mereka tidak terlalu banyak berpapasan dengan orang-orang yang sudah mengenal mereka dan memberikan bermacam-macam pertanyaan. Ketika matahari menjadi semakin tinggi, mereka pun telah menuruni jalan yang menuju ke tempat penyeberangan. Sebagaimana biasanya, keduanya memilih menyeberang di penyeberangan sebelah selatan. Hari itu penyeberangan itu ternyata tidak terlalu ramai. Hanya ada 2-3 orang saja yang menunggu di sisi barat, sementara itu sebuah rakit sedang meluncur dari arah timur. Rakit itu juga tidak membawa terlalu banyak orang dari tepian sebelah timur, sehingga rakit itu dapat melaju lebih cepat. Beberapa saat kemudian rakit itu pun telah merapat ke sisi barat. Demikian para penumpangnya turun, maka Gelagah Putih dan Rara Wulan pun segera naik bersama beberapa orang yang telah menunggu. Tetapi sebelum rakit itu menyeberang, seorang berkuda memacu kudanya sambil berteriak. "Tunggu! Tunggu!" Rakit yang sudah siap untuk menyeberang itu berhenti. Penunggang kuda itu pun kemudian meloncat turun sambil berkata, "Tunggu! Kami akan menyeberang bersama sepasang pengantin. Sebentar lagi mereka akan tiba." Tukang satang itu termangu-mangu sejenak. Dipandanginya para penumpang yang telah berada di atas rakitnya, minta pertimbangan. Karena beberapa orang yang sudah ada di atas rakit itu tidak menjawab, maka Gelagah Putihlah yang menjawab. "Baiklah. Kita menunggu sebentar. Apakah ada di antara Kisanak yang sangat tergesa-gesa?" Orang-orang yang sudah ada di atas rakit itu pun menggeleng. "Nah, Kakang," berkata Gelagah Putih kepada tukang satang. "Kita menunggu. Bukankah masih banyak tempat di rakit Kakang?" Rakit itu pun urung untuk bergerak ke timur. Sementara itu rakit yang ada di seberang juga masih belum bergerak. Masih ada 2 orang yang akan naik bersama kuda mereka. Beberapa saat kemudian datanglah iring-iringan pengantin yang akan menyeberang itu. Ternyata pengiringnya cukup banyak. 4 orang di antara mereka berkuda. Termasuk orang yang berkuda mendahului iring-iringan itu.
Demikian mereka mendekati rakit itu, maka orang berkuda yang mendahului iring-iringan itu pun berkata kepada tukang satang. Kisanak, kami akan menyeberang bersama-sama, karena kami sedang mengiringi sepasang pengantin yang akan diboyong ke rumah pengantin laki-laki di sebelah timur Kali Praga. Tetapi tentu tidak dapat sekaligus, jawab tukang satang itu. Beberapa orang akan tinggal. Sementara itu rakit dari seberang itu sudah mulai bergerak. Sebentar lagi rakit itu akan sampai di sini. Kemudian sebagian yang tertinggal akan dapat segera menyusul. Apalagi ada di antara kalian yang membawa kuda. Tidak baik kalau rombongan kami harus dibagi. Tetapi kalau dipaksakan naik ke rakit, aku mengkhawatirkan bahwa beban akan menjadi terlalu berat. Orang itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, biarlah orang-orang yang sudah ada di atas rakit itu turun. Biarlah kami memakai rakit itu seutuhnya tanpa orang lain. Bukankah mereka dapat menunggu dan tidak harus pergi bersama-sama? Beberapa orang yang sudah ada di atas rakit itu saling berpandangan sejenak. Ada di antara mereka yang nampaknya agak berkeberatan jika mereka harus turun lebih dahulu. Tetapi orang itu berkata, kami tidak mempunyai pilihan lain. Kami terpaksa minta kalian untuk turun. Suasana terasa menjadi agak tegang. Namun Gelagah Putihlah yang kemudian berkata, baiklah. Aku dan istriku akan turun. Tetapi aku tidak tahu, apakah yang lain juga bersedia untuk turun. Ternyata sikap Gelagah Putih itu telah mempengaruhi sikap beberapa orang yang lain, sehingga seorang di antara mereka berkata, biarlah mereka mendapat kesempatan untuk dapat menyeberang bersama-sama. Orang-orang yang sudah berada di atas rakit itu ternyata semuanya bersedia untuk turun dan memberi tempat kepada sepasang pengantin dan para pengiringnya, agar mereka dapat bersama-sama menyeberang. Tetapi ketika mereka kemudian berebut naik, maka tukang satang itu pun berkata, terlalu banyak, Kisanak. Apakah sebagian kecil dari kalian dapat turun dan menyeberang dengan rakit berikutnya? Rakit itu sudah bergerak kemari. Tentu tidak akan lama lagi rakit itu merapat di tepian. Namun ternyata tidak ada di antara para pengiring itu yang bersedia turun dan ikut menumpang rakit yang sedang bergerak ke barat, karena tidak ada yang bersedia, maka tukang satang itu pun bertanya sekali lagi. Apakah ada di antara kalian yang bersedia turun dan menumpang rakit berikutnya? Ternyata masih belum ada yang bersedia turun. Bahkan seorang di antara mereka berkata, jika penumpang rakitmu kelebihan, Kisanak, bukankah hanya kelebihan sedikit? Aku kira kelebihan sedikit itu tidak akan membahayakan. Aku sudah terbiasa menyeberang. Bahkan aku pernah naik rakit, dan bahkan mungkin juga rakit ini, bersama dengan beberapa ekor kuda yang membawa keranjang berisi gula kelapa. Tetapi tentu tidak memuat orang sebanyak ini. Sudahlah. Jika kau ragu-ragu, akibatnya tentu kurang baik. Menyeberanglah. Dua tukang satang di rakit itu saling berpandangan. Namun mereka tidak mempunyai pilihan lain. Mereka pun kemudian mulai mendorong rakitnya bergerak menyeberang ke timur. Namun mereka lebih dahulu menyisir tepian justru ke arah hulu. Baru kemudian mereka bergerak ke tengah dan selanjutnya sedikit mengikuti arah arus Kali Praga yang terhitung deras itu. Sementara itu, rakit yang satu lagi sudah sampai di tepian barat pula. Setelah penumpangnya turun, maka beberapa orang pun segera naik. Tidak terlalu banyak, sehingga terasa rakit itu cukup longgar. Dalam waktu singkat, rakit yang ditumpangi Gelagah Putih dan Rara Wulan itu pun segera bergerak pula. Namun tiba-tiba saja mereka melihat rakit yang terdahulu itu mulai goncang. Didorong oleh arus Kali Praga, dengan penumpang yang terlalu banyak, maka rasa-rasanya rakit itu tidak kuat lagi mengusung bebannya. Kakang, berkata Gelagah Putih kepada tukang satang yang ada di rakitnya. Rakit itu nampak berguncang. Kedua tukang satang yang melayani rakit yang membawa Gelagah Putih dan Rara Wulan itu memperhatikan rakit yang berguncang. Seorang di antara mereka itu pun bergumam. Kang Naya terlalu serakah. Orang sekian banyak dibawanya semua. Itu sangat membahayakan penumpangnya. Kang Naya tukang satang rakit itu yang kau maksud, bertanya Gelagah Putih. Ya. Bukan salahnya, Kang. Kang Naya sebenarnya sudah menolak, tetapi orang-orang berkuda itu memaksa. Sehingga akhirnya Kang Naya terpaksa membawa mereka semua. Percakapan itu terhenti. Mereka mendengar beberapa orang perempuan yang naik rakit yang terdahulu itu menjerit.
Kedua tukang satang rakit yang ditumpangi Gelagah Putih itu pun kemudian sepakat untuk mencoba membantunya. Karena itu maka mereka telah mempercepat rakit yang didatanginya, menyusul rakit yang berguncang itu. Jangan bingung. Duduk sajalah. Jangan bergeser-geser. Nanti rakit ini akan berguncang semakin keras, teriak tukang satang pada rakit yang berguncang itu. Tetapi orang-orang yang ketakutan itu justru saling tarik-menarik, saling berdekapan sambil berteriak-teriak tidak keruan. Kedua tukang satangnya mencoba untuk mengatasi kesulitan itu. Kang Naya masih saja berteriak-teriak menenangkan penumpang-penumpangnya. Tetapi mereka masih saja kebingungan dan ketakutan. Dengan demikian guncangan-guncangan itu pun menjadi semakin keras. Apalagi ketika kuda-kuda di atas rakit itu mulai menjadi gelisah pula. Pada saat yang gawat, rakit yang ditumpangi Gelagah Putih itu pun menjadi semakin dekat. Seorang tukang satangnya pun kemudian melemparkan tali kepada Kang Naya yang berada di rakit yang terguncang itu. Tenanglah, tenanglah. Semuanya duduk diam. Suaranya tenggelam di antara jerit dan teriakan para penumpang rakit yang terguncang-guncang itu. Air kali Praga pun mulai membasahi alas rakit bambu yang terhitung besar itu. Rakit bambu yang ditopang di atas dua perahu kecil di kedua sisinya. Sejenak kemudian maka kedua rakit itu pun menjadi semakin dekat. Yang terdengar kemudian adalah suara Gelagah Putih. Marilah. Aku minta beberapa orang laki-laki meloncat ke rakit ini. Rakit ini masih cukup untuk menampung banyak orang. Dengan demikian rakit kalian tidak akan kelebihan penumpang. Tetapi nampaknya tidak ada seorang pun yang berani melakukannya. Beberapa orang laki-laki pengiring pengantin itu nampak pucat dan ketakutan sebagaimana perempuan-perempuan. Cepat, teriak Gelagah Putih, yang berusaha membantu menarik tali yang telah dilemparkan oleh tukang satang dari rakit yang ditumpanginya dan yang telah dipegang oleh Kang Naya. Kedua rakit itu menjadi semakin dekat. Tetapi ketika keduanya bersinggungan, maka rakit-rakit itu telah terguncang. Terutama rakit yang penuh penumpang itu. Jangan menjadi kehilangan akal, teriak Gelagah Putih. Tukang satang pun telah berteriak pula. Loncat kemari. Cepat, sebelum rakit itu tenggelam. Orang-orang di rakit itu menjadi bertambah ketakutan. Sementara Gelagah Putih mengulurkan tangannya sambil berteriak. Tangkap tanganku. Orang-orang di rakit yang penuh itu masih saja nampak bimbang dalam ketakutan. Namun seorang anak muda di antara mereka agaknya telah memberanikan dan menggapai tangan Gelagah Putih. Gelagah Putih pun kemudian berteriak pula. Loncat! Anak muda itu meloncat sementara Gelagah Putih menariknya, sehingga anak muda itu pun akhirnya terjatuh di rakit yang ditumpangi oleh Gelagah Putih itu. Ketika Rara Wulan menolong anak muda itu, maka Gelagah Putih pun telah menjulurkan tangannya pula. Marilah! Siapa yang lain? Berusahalah. Jangan menyerah dan tenggelam bersama rakit itu. Keberhasilan anak muda itu telah menumbuhkan keberanian pada beberapa orang laki-laki. Mereka pun menjulurkan tangan mereka bergantian, sehingga beberapa orang akhirnya telah berpindah dari satu rakit ke rakit yang lain. Dengan demikian maka rakit yang terguncang itu menjadi agak mereda, setelah beberapa orang berada di rakit yang ditumpangi oleh Gelagah Putih. Namun tiba-tiba saja seorang perempuan yang menggendong bakul dan berada di rakit yang ditumpangi Gelagah Putih berteriak sambil menyerahkan sepasang telur ayam. Berikan telur ini kepada pengantinnya. Biarlah mereka yang melemparkan telur ini ke Kali Praga. Aku belum melihat mereka melempar sepasang telur sejak mereka naik di tepian sebelah barat. Gelagah Putih termangu-mangu sejenak. Tetapi Rara Wulanlah yang kemudian menerima telur itu. Ia melangkah ke tepi dan menjulurkan telur itu kepada orang yang berada di rakit yang terguncang itu. Berikan kepada pengantinnya. Biarlah mereka yang melemparkannya ke Kali Praga. Kang Nayalah yang menerima sepasang telur itu dan memberikannya kepada sepasang pengantin itu. Mereka pun kemudian melemparkan sepasang telur itu ke arus Kali Praga. Sejenak kemudian kedua tukang satang dari rakit yang terguncang itu pun berhasil menguasai rakitnya. Rakit yang ditumpangi Gelagah Putih dan Rara Wulan pun mulai mengambil jarak, agar kedua rakit itu tidak bersinggungan. Nah, berkata perempuan yang memberikan 2 butir telur itu. Pengantin baru yang belum genap 8 hari, jika menyeberangi sungai apalagi sebesar Kali Praga ini, harus melemparkan sepasang telur ke dalam arus sungai itu. Nampaknya sepasang pengantin itu tidak melakukannya.
Mungkin bagi mereka melemparkan telur itu hanya tahayul saja, sehingga tidak perlu dilakukan. Tetapi hampir saja mereka ditelan arus Kali Praga yang deras ini. Untung aku membawa 5 butir telur yang diberikan oleh menantuku. Tetapi sebenarnya telur-telur itu adalah telur ayam Bangkok yang akan aku tetaskan di rumah. Tetapi korban yang Bibi berikan tidak sia-sia, sahut salah seorang pengiring pengantin yang telah berada di dekat perempuan itu setelah berhasil melompat. Kami sangat berterima kasih. Lain kali sebaiknya kalian bertanya-tanya kepada orang tua, syarat-syarat yang harus dipenuhi jika kalian akan membawa sepasang pengantin menempuh perjalanan. Jauh atau dekat, syarat-syarat itu harus dipenuhi. Ya, Bibi. Sekali lagi, atas nama sepupuku yang menjadi pengantin itu, aku mengucapkan terima kasih. Tetapi seorang yang duduk di sampingnya berbisik. Apakah sebaiknya kita ganti harga telur itu? Telur itu ternyata telur ayam Bangkok yang akan ditetaskan. Orang yang mengucapkan terima kasih itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun mengangguk. Aku akan bertanya kepadanya. Mudah-mudahan ia tidak justru tersinggung. Bibi, berkata orang itu. Menurut Bibi, telur itu adalah telur ayam Bangkok. Menurut pendapatku, telur ayam Bangkok itu harganya lebih mahal dari telur ayam biasa. Apakah sebaiknya aku mengganti uang harga telur itu? Maaf, Bibi, aku tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya ingin agar Bibi tidak dirugikan. Apa? Perempuan itu memandang orang yang akan mengganti harga telurnya dengan tajamnya. Berapapun kau mau mengganti, tidak akan ada artinya apa-apa dibandingkan dengan peristiwa yang baru saja terjadi. Kau mau mencoba membayar harga nyawa sepasang pengantin itu? Tidak. Tidak, Bibi. Aku minta maaf. Keduanya pun terdiam. Sementara itu di tempat yang agak terpisah Rara Wulan berdesis. Apakah benar sepasang telur itu yang menyelamatkan rakit yang terguncang itu? Meskipun pengantin itu melemparkan sekeranjang telur, jika penumpang rakit itu tidak dikurangi, rakit itu akan tetap berguncang. Sedangkan keselamatan jiwa penumpangnya itu berada sepenuhnya di tangan Yang Maha Agung. Meskipun demikian, bukankah kita wajib berusaha? Orang-orang tua percaya tentang sepasang telur itu. Di tanah perdikan menoreh orang-orang tua juga selalu berpesan, jika sepasang pengantin yang belum genap selapan akan menyeberangi sungai, apalagi Kali Praga, harus melemparkan sepasang telur ayam. Kita hormati saja kepercayaan mereka. Sambil melemparkan telur, tentu mereka akan berdoa mohon perlindungan kepada Yang Maha Agung. Nah, doa itulah yang lebih berarti daripada sepasang telur itu. Tetapi sepasang pengantin yang naik rakit yang terguncang itu tidak sempat berdoa? Tetapi tentu berdoa di dalam hati. Setidak-tidaknya mereka tentu menyebut nama Yang Maha Agung. Sementara itu para penumpang rakit itu juga telah berusaha, dan usaha itu ternyata dibenarkannya. Ternyata rakit itu selamat. Rara Wulan mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak sempat bertanya lagi. Kedua rakit itu pun telah merapat di tepian sebelah timur Kali Praga. Demikianlah, para penumpang kedua rakit itu pun segera turun. Ketika perempuan yang mempunyai sepasang telur itu akan membayar upah penyeberangannya, maka salah seorang pengiring pengantin yang sempat meloncat ke rakit yang satu lagi itu berkata, "Sudahlah, Bibi. Biarlah kami yang membayar upah penyeberangan ini." Perempuan itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, "Tetapi jangan dihubungkan dengan sepasang telur itu. Aku memberikan telur itu kepada sepasang pengantin itu untuk menyelamatkan nyawa mereka. Aku tidak menjual telur itu." Ya. Aku mengerti, Bibi. Pengiring pengantin itulah yang kemudian membayar ongkos penyeberangan kedua rakit itu. Lebih banyak dari yang seharusnya mereka bayar. Orang berkuda yang memaksa para penumpang di rakit yang terguncang itu turun ketika mereka akan naik, berkali-kali menyatakan permintaan maafnya. Kepada Gelagah Putih dan Rara Wulan, serta kepada perempuan yang telah memberikan sepasang telur itu, orang berkuda itu mengangguk hormat dalam sekali sambil berkata, "Kisanak telah menyelamatkan nyawa bukan hanya sepasang pengantin itu, tetapi bersama kami para pengiringnya. Kami yang sempat berbuat kasar, mohon maaf sedalam-dalamnya." "Sudahlah," sahut Gelagah Putih. "Kalian harus mengucapkan syukur kepada Yang Maha Agung." Gelagah Putih dan Rara Wulan pun tidak perlu membayar upah penyeberangan pula. Sementara tukang satang dari kedua rakit itu pun berterima kasih pula, karena mereka mendapat upah lebih meskipun mereka harus bekerja lebih keras pula.
Bahkan rakit yang berguncang-guncang telah membuat tukang satangnya menjadi tegang sekali, sementara penumpangnya yang ketakutan tidak dapat dikendalikan. Jika terjadi sesuatu dengan rakit kita, maka kitalah yang akan dituduh menjadi serakah. Kita telah membawa penumpang jauh melampaui batas yang seharusnya. Untunglah bahwa rakit kita tidak terguling dan terbenam di arus sungai yang terhitung deras itu. Ya. Seperti orang tanah perdikan yang sering menyeberang di penyeberangan ini berkata, bahwa kita harus mengucap syukur kepada Yang Maha Agung. Kawannya mengangguk-angguk. Sementara itu Gelagah Putih dan Rara Wulan telah melanjutkan perjalanan ke Mataram. Untuk beberapa lama mereka berjalan bersama sepasang pengantin dan beberapa orang pengiringnya termasuk orang-orang berkuda itu. Kami akan ke Mangir, berkata salah seorang pengiringnya. Orang tua pengantin laki-laki ini tinggal di Mangir. Ia ingin memperkenalkan menantunya kepada sanak kadang dan tetangga-tetangganya. Tetapi hampir saja justru telah terjadi bencana. Gelagah Putih dan Rara Wulan mengangguk-angguk. Sementara itu pengantin perempuan masih nampak pucat. Jantungnya masih berdebaran, sedangkan tangannya masih gemetar. Seorang perempuan separuh baya membimbingnya sambil berkata, Yang Maha Agung masih melindungi kita, Ngger. Segala sesuatunya sudah lewat. Sekarang kita dalam perjalanan ke Mangir. Setelah beristirahat sejenak, kau harus dirias, meskipun tidak seberat upacara nikah beberapa hari yang lalu. Karena itu besarkan hatimu. Kau harus tersenyum. Bukan justru gemetar dan ketakutan. Jika nanti di rumah suamimu sudah ada beberapa orang sanak kadang yang datang, mereka akan menjadi heran. Pengantin perempuan itu mengangguk. Ya, Bibi. Tetapi suami perempuan separuh baya itu berkata, bukankah kita dapat bercerita apa adanya? Tentu akan sangat menarik bagi para tamu. Perjalanan pengantin yang mendebarkan. Ah, Kakang, potong istrinya. Namun kemudian Gelagah Putih dan Rara Wulan pun telah memisahkan diri ketika iring-iringan pengantin itu kemudian berbelok, sementara Gelagah Putih dan Rara Wulan harus berjalan terus ke Mataram. Para pengiring dan bahkan sepasang pengantin itu telah minta kepada Gelagah Putih dan Rara Wulan untuk singgah. Tetapi Gelagah Putih dan Rara Wulan tidak ingin terlalu banyak kehilangan waktu, sehingga karena itu maka Gelagah Putih pun menjawab. Maaf, Kisanak. Mungkin pada kesempatan lain kami akan singgah. Sekarang waktu kami sangat terbatas. Kami harus segera sampai di Mataram. Jika mungkin sebelum tengah hari. Jadi Kisanak tergesa-gesa. Tidak terlalu tergesa-gesa. Maaf, Kisanak. Kami sudah menghambat perjalanan Kisanak. Penundaan rakit itu sudah menyita waktu Kisanak, bahkan kemudian Kisanak masih harus menolong kami, sehingga semakin banyak waktu yang terbuang bagi Kisanak. Tidak. Masih ada waktu sampai tengah hari nanti. Tetapi pengiring pengantin itu mengangkat wajah untuk memandang matahari. Ternyata matahari sudah semakin mendekati puncaknya. Demikian Gelagah Putih dan Rara Wulan terpisah dari iring-iringan pengantin itu, maka mereka pun berjalan semakin cepat. Mereka masih mencoba untuk sampai di Mataram saat tengah hari, meskipun agaknya mereka akan melampaui batas itu meskipun tidak terlalu jauh. Bukankah kita akan menghadap Ki Patih di rumahnya? Bertanya Rara Wulan. Ya. Kita akan menghadap Ki Patih di rumahnya. Bukankah kita tidak terlalu terikat pada waktu? Jika kita sampai di rumah Ki Patih sebelum tengah hari, justru mungkin Ki Patih masih berada di istana. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Katanya. Ya. Mungkin kita masih harus menunggu. Dengan demikian maka mereka pun menjadi tidak terlalu tergesa-gesa lagi. Meskipun demikian, mereka masih saja berjalan dengan cepat agar segera sampai di Mataram. Menjelang tengah hari mereka bertemu dengan orang-orang yang pulang dari pasar. Di antara mereka adalah orang-orang yang menggendong bakul yang telah kosong. Atau sekedar berisi garam dan bumbu masak. Ketika berangkat ke pasar, mereka membawa hasil kebun mereka. Ubi, pisang atau bahkan daun pisang. Setelah jualan mereka laku, maka mereka pun pulang sambil membawa kebutuhan dapur yang mereka beli dengan hasil penjualan dagangan mereka. Tetapi ketika matahari benar-benar sampai ke puncak, ternyata Gelagah Putih dan Rara Wulan masih belum memasuki pintu gerbang Mataram, meskipun jaraknya sudah menjadi semakin dekat. Tetapi karena keduanya akan menghadap Ki Patih di rumahnya, maka mereka menjadi tidak terlalu tergesa-gesa.
Meskipun mereka tidak dapat sampai di dalam kepatihan sebelum matahari sampai di puncak, namun mereka akan sampai sebelum matahari turun. Beberapa saat kemudian mereka berdua pun telah memasuki pintu gerbang. Agaknya kawan-kawan mereka yang pernah bersama-sama mengikuti latihan khusus sebelum mereka ditetapkan menjadi prajurit, telah memasuki tugas mereka pula. Hari itu atau esok pagi. Tetapi mereka berada di tempat yang terpisah-pisah. Beberapa saat kemudian Gelagah Putih dan Rara Wulan itu pun telah sampai ke gerbang dalam kepatihan. Kebetulan prajurit yang bertugas di gerbang telah mengenal mereka dengan baik. "Apakah Ki Patih ada?" bertanya Gelagah Putih. "Ki Patih pergi ke istana," jawab prajurit itu. "Tetapi sebentar lagi Ki Patih akan pulang. Marilah, silahkan pergi ke gardu penjagaan untuk menunggu. Biasanya sebentar lagi Ki Patih pulang." "Terima kasih," jawab Gelagah Putih. Gelagah Putih dan Rara Wulan pun kemudian pergi ke gardu prajurit di halaman depan. Lurah prajurit yang memimpin para prajurit yang bertugas itu pun mempersilahkannya untuk duduk. "Tunggu sebentar," berkata Ki Lurah yang juga sudah mengenal Gelagah Putih dan Rara Wulan dengan baik. "Terima kasih," jawab Gelagah Putih. Berdua mereka pun kemudian duduk di antara para prajurit yang hari itu bertugas di dalam kepatihan. "Apakah kalian sudah akan memasuki tugas kalian?" bertanya Ki Lurah. "Hari ini aku diperintahkan untuk menghadap Ki Patih. Mungkin Ki Patih akan memberikan tugas-tugas tertentu kepada kami berdua." Ki Lurah itu pun mengangguk-angguk. Sejak sebelum Gelagah Putih dan Rara Wulan ditetapkan menjadi prajurit dengan surat kekancingan, keduanya memang sudah sering mendapat tugas-tugas khusus dari Ki Patih Mandaraka. Seperti Ki Rangga Agung Sedayu, Gelagah Putih dan kemudian bersama istrinya telah mendapat kepercayaan yang tinggi dari Ki Patih Mandaraka. Gelagah Putih dan Rara Wulan ternyata tidak harus menunggu terlalu lama. Beberapa saat kemudian, Ki Patih pun telah datang dari istana disertai 2 orang pengawalnya. "Ki Patih sudah menjadi semakin tua," berkata lurah prajurit itu. Meskipun ia tetap seorang yang mumpuni, tetapi pengaruh umurnya atas kewadagannya tidak dapat dihentikan. Gelagah Putih dan Rara Wulan mengangguk-angguk. Sebenarnya lah Ki Patih Mandaraka memang sudah menjadi semakin tua. Ketika Ki Patih turun dari kudanya, maka kedua pengiringnya berada di sebelah-menyebelah kudanya. Seorang dari mereka memegangi kuda Ki Patih, sedangkan ketika Ki Patih turun dari kudanya, ia berpegangan kepada prajurit yang seorang lagi. Sebelum Ki Patih naik ke pendapa kepatihan, maka Gelagah Putih dan Rara Wulan pun telah melangkah mendekat. "Ah, kalian berdua sudah berada di sini," sapa Ki Patih. "Ya, Ki Patih. Ki Patih memerintahkan kami menghadap hari ini. Tetapi agaknya kami datang terlalu lambat." "Tidak. Bukankah kau datang lebih dahulu dari aku?" sahut Ki Patih sambil tersenyum. "Seharusnya kami datang pagi-pagi sekali." Ki Patih tertawa. Katanya kemudian, "Pergilah ke serambi kanan. Aku akan menerima kalian di serambi kanan." Gelagah Putih dan Rara Wulan yang sudah sering menghadap di dalam kepatihan sudah tahu benar kemana mereka harus pergi. Keduanya pun kemudian masuk lewat pintu seketheng sebelah kanan dan kemudian lewat longkangan masuk ke serambi kanan. Nampaknya Ki Patih Mandaraka masih berada di dalam. Karena itu mereka pun harus menunggu beberapa saat. "Ki Patih sudah kelihatan terlalu tua," bisik Rara Wulan. Ki Patih memang sudah tua. Mungkin meskipun tidak terpaut banyak, Ki Patih sudah lebih tua dari Ki Gede Menoreh, yang juga sudah kelihatan tua sekali. Dan yang juga sudah kelihatan sangat tua adalah Ki Demang Sangkal Putung. Bersambung ke bab 572. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.